kabar? Senang sekali saya Nindit Kaluna bisa menjumpai Anda siang hari ini. Krisis kesehatan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia ini mulai mengarah kepada krisis ekonomi. Beberapa kota besar ini sudah melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan seluruh mobilitas dan juga aktivitas masyarakat ini pastinya juga dibatasi. Ada beberapa bisnis yang terpaksa gulung tikar atau tutup sementara karena merugi. Lalu bagaimana dengan bisnis properti? Apakah berinvestasi rumah di masa pandemi COVID-19 ini adalah keputusan yang paling bijaksana untuk masa depan nanti? Saksikan jawabannya di Podomoro Park News Flash hari ini. Informasi investasi properti dan hunian masa kini. Inilah Podomoro Park Bandung News Flash. Baik, Pop-up People, sekarang ini di samping Ninit sudah hadir Bapak Dipa Teguh selaku Marketing Manager dari Podomoro Park. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Didi. Sehat, Pak? Sehat. Oke, Pak, yang pertama nih, Bapak mungkin boleh menyapa dulu nih para penonton IG yang dari tadi udah penasaran juga nih nungguin live kita siang hari ini, Pak. Oke, selamat siang, Pop-up People. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Semoga puasa hari ini juga lancar ya. Amin. Semoga juga dari para petugas medis, dokter, suster, dan relawan itu juga sehat-sehat dan bisa berjuang semaksimal mungkin sebagai garda terdepan negara Indonesia melawan COVID-19. Dan kepada yang sakit, semoga cepat sembuh, tetap optimis. Makan yang sehat, istirahat yang cukup. Yang sehat, stay at home. Physical distancing, cuci tangan religiously. Dan semoga kita semua bisa menang melawan pandemi saat ini. Amin. Baik, kita berdoa bersama-sama agar kita juga bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa lagi ya, Pak ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, tapi sebelumnya Ninit akan mengingatkan untuk Anda nih Pop-up People, karena Ninit nanti akan bagi-bagi hadiah. Jadi jawabannya ini disiapkan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Ninit kasih ke Pak Dipa nanti ya, Pak ya. Nanti kita akan umumkan siapa pemenangnya di akhir acara, karena live ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Nah, dan untuk Bapak Ibu juga nih, jangan lupa kalau misalnya pengen bertanya, boleh langsung komen aja, atau boleh juga nih yang memang udah pengen tanya-tanya dan juga minat gitu ya, langsung hubungi aja di nomor telepon 022 7152 0888. 8-nya 3 kali ya, 022 7152 08-nya 3 kali di telepon. Atau kalau misalnya mau WhatsApp juga, mau ngobrolnya panjang lebar, boleh silakan langsung aja WhatsAppnya di 0813 8-nya 4 kali 2700. Sekali lagi di WhatsAppnya adalah 0813 888 2700. Kita kembali lagi sekarang ke Pak Dipa nih, Pak. Ini kalau misalnya ngomongin soal pandemi atau krisis COVID-19 ini, dampaknya memang kemana-mana ya, Pak ya. Imbasnya memang kemana-mana. Nah, kalau terhadap bisnis properti ini seperti apa, Pak? Oke, jadi saat ini memang seperti yang kita sudah tahu, tahun 2018-2019 properti itu tertahan, stagnasi. Kita sudah siap-siap nih take off tahun 2020. Itu proyeksinya udah luar biasa di bulan Januari, ternyata kena lagi COVID gitu kan. Tapi memang penurunan pemasaran yang dialami saat ini itu masih menyisakan potensi. Sebabnya itu memang bermacam-macam. Misalkan calon konsumen kita itu yang tadinya udah siap taruh duitnya untuk di properti atau Podomoro Park itu terimbas corona, seperti yang pebisnis hotel, pebisnis airline, selalu juga ada entertainment, ada juga F&B seperti cafe dan resto itu terimbas. Lalu juga ada konsumen yang sebelumnya itu sudah oke gitu kan, tapi juga lihat kondisi saat ini jadinya, padahal mereka tidak terimbas, tapi mereka jadinya wait and see. Mereka tunggu gitu kan bagaimana nanti keadaan ekonomi ke depannya. Ya ini juga kita maklumi lah gitu loh. Ada juga calon konsumen yang memang sudah investasi di saham, di IHSG, dan sekarang kena high loss lah gitu loh. Karena memang dari 6 ribuan itu bisa jatuh ke 3.900, walaupun sekarang udah naik lagi di 4 ribuan. Jadi memang ada kendala, memang ada penurunan, tapi kita tetap optimis, peluang itu tetap ada. Oke, peluang itu tetap ada. Berarti memang investasi
di bidang properti ini bisa dibilang sekarang ini tidak potensial atau memang justru potensial nih Pak? Oke, jadi tergantung sih Mbak. Bagaimana kalau misalkan konsumen itu bisnisnya itu terimbas, pekerjaannya itu terimbas dari pandemi ini, saya justru bilang jangan investasi properti. Oh, oke. Jangan investasi properti dulu, karena fokus untuk surviving your business, fokus untuk surviving your job, atur cash flow, bagaimana mungkin supaya karyawan atau tenaga kerja itu tidak di PHK-kan. Jadi pokoknya fokus di sana, kita selamatkan ekonomi kita bersama. Tapi untuk orang-orang atau calon konsumen yang memang memiliki uang nganggur atau idle money, itu mereka itu terkadang sekarang ini lagi bingung mau ditaruh di mana duitnya. Mau ditaruh di sahamnya anjlok, obligasi anjlok, reksadana anjlok, mau taruh emas harganya terlalu tinggi, apa mau ditaruh di bawah bantal aja, apa mau disimpan aja. Akan lebih baik kalau misalkan larikan ke properti, karena properti itu pilihan yang tepat untuk idle money yang ada saat ini. Oke, nah tapi kalau misalnya tadi kan dibilang pilihan paling tepat gitu ya Pak ya, di zaman sekarang atau di era sekarang ini uang nganggur juga kenapa sih nggak disimpan dulu aja? Karena memang ada istilah cash is king gitu loh Pak. Oke, di masa krisis memang ada istilah cash is king. Tapi ini kita mesti bedakan dulu nih. Misalkan kalau misalkan uang untuk kehidupan sehari-hari, untuk suntikan dana ke bisnis, itu istilahnya kita nggak bisa bilang itu sebagai idle money atau uang nganggur. Nah, uang nganggur atau idle money itu bener cash is king. Kalau uang itu produktif. Contoh kasusnya, misalkan kalau misalkan ada kita lihat situasi saham seperti apa, sudah menyentuh bottom dan siap untuk naik atau bullish, kita masukin cash kita ke saham, itu produktif, kita tinggal raup keuntungan di saat pasar saham sedang menanjak. Nah, kalau misalkan uangnya disimpan aja di bawah bantal atau yang benernya itu istilahnya ditaruh aja di bank, itu kalau saya bilang ya jujur, itu cash is trash. Uang tunai adalah sampah. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Kita nggak tahu situasi krisis ini sampai kapan. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa aja dari krisis kesehatan jadi krisis ekonomi, jadi resesi ekonomi. Nah, ini kita nggak tahu situasinya seperti apa, apalagi ada pembicaraan dari pemerintah, wacana-wacana lah bagaimana kita cetak duit sebanyak-banyaknya untuk dibagikan ke rakyat yang memang saat ini sedang membutuhkan. Ini sudah pernah kejadian di Venezuela, di Zimbabwe, di mana di saat itu inflasi luar biasa masif. Jadi uang yang kita pegang itu menurun nilainya. Contoh kasus kalau misalkan 10.000 itu sekarang kita bisa beli semangkok bakso, pas lagi inflasi terjadi 10.000 itu mungkin 3/4 atau setengah mangkok saja. Kira-kira seperti itu. Jadi inflasi ini sangat-sangat berbahaya. Itu kenapa saya bilang cash is stress apabila tidak produktif. Nah, jadi manfaatkanlah uang yang kita pegang itu ke properti. Itu dia ya, manfaatkanlah ke properti, kata Pak Dipa ya. Tapi kenapa harus investasinya di properti nih Pak? Nah, Pak Dipa simak baik-baik nih ya. Jadi mungkin properti ini maksudnya saya itu bukannya properti dalam skala luas. Itu karena properti itu ada di urusan mall, ada urusan hotel dan office. Untuk yang seperti itu kita sisihkan aja dulu. Kita sisihkan dulu karena memang saat ini lagi nggak produktif, lagi terkena imbasnya lah gitu. Lalu yang saya arahkan untuk properti itu sebenarnya ada landed house atau rumah tapak. Nah, kenapa rumah itu adalah investasi paling tepat saat ini di saat krisis atau pandemi COVID-19? Yang pertama, landed house itu adalah kebutuhan primer. Pangan, sandang, papan. Jadi di saat Anda sudah tidak butuh makan, tidak butuh pakaian, di saat itulah Anda tidak butuh rumah. Contoh kasusnya adalah kalau misalkan sekarang ini kita lagi WFH udah work from home lama lah, 2 bulanan, 3 bulanan gitu kan, ini udah agak-agak stres dikit di dalam rumah gitu kan, kalau misalkan situasinya kurang nyaman atau di rumah mertua gitu kan ya mungkin di situ kan kita jadi lebih striving untuk mendapatkan rumah sendiri, untuk mencari rumah sendiri. Lalu ada juga millennials yang memang punya bisnis startup, punya dia sebagai programmer, sebagai penulis gitu kan, uangnya ada, tapi mereka itu nggak bisa traveling
Oke, iya. Pesawat di ban, airport di ban gitu kan, dan untuk beli-beli barang branded, mall juga tutup gitu kan. Jadi uangnya lebih baik diinvestasikan ke rumah masa depan. Lalu ada juga yang sampai sekarang masih ngontrak atau tinggal di lingkungan yang kurang nyaman, lingkungan yang kurang sehat gitu kan. Saatnya alihkan properti atau investasi Anda ke lingkungan yang lebih sehat. Kita udah ngalamin nih pandemi ini, krisis kesehatan ini. Ayo kita tinggal di lingkungan yang lebih sehat, yang lebih nyaman dan lebih aman. Betul sekali. Itu dia ya. Itu harus digarisbawahi bahwa ini pandemi ini juga mengajarkan kita di mana lingkungan yang bersih dan sehat ini juga menentukan kesehatan kita dan juga orang banyak nih ya. Oke, selanjutnya nih Pak, kalau sekarang ini juga mungkin banyak juga yang mikir, wah investasi kayak emas. Nah, gimana nih Pak kalau misalnya dengan investasi emas? Lalu sejauh mana sih kalau misalnya kita memang keamanan kita untuk bisnis properti, invest properti gitu Pak? Oke, jadi emas itu memang safe haven, tapi properti lebih safe. Kenapa? Karena emas itu harganya saat ini itu 900 ribuan. Yang sebelumnya itu 600 ribu, sebelumnya itu 700 ribu, ini sekarang 900 ribuan. Kalau kita masuk ke pasar emas saat ini, apakah itu sudah mentok nanti? Apakah kita masih bisa mendapatkan keuntungan dari sana? Ini karena terlalu tinggi kenaikannya gitu. Nah, kalau kita naik masuknya itu di pasar 600 ribuan, 700 ribuan, bener emas safe haven. Tapi saat ini dia terlalu tinggi nilainya. Lalu emas itu naiknya sangat slow, nggak nendang seperti properti keuntungannya, dan itu paling nggak kayak menyelamatkan uang kita dari inflasi aja lah gitu. Nah, untuk emas seperti itu, safe haven memang, tapi kurang cocok kalau misalkan di posisi saat ini. Investasi yang lain nih ya, seperti saham, reksadana itu jangan dianggap safe haven. Itu high risk. Itu high risk, itu bukan safe haven. Lalu untuk investasi di bisnis, yakin mau investasi bisnis saat ini, nggak nunggu dulu sampai ekonomi itu lebih baik ke depannya gitu kan. Nah, jadi properti adalah yang paling tepat sebagai safe haven investment. Kenapa? Karena properti itu tidak pernah ada sejarahnya harganya turun. Dari tahun 2002 sampai tahun 2020 kita sudah mengalami krisis berkali-kali. Tapi ternyata tren harga selama jangka panjang itu selalu naik. Nah, ini memang sebuah paradigma yang harus dipahami. Oke, sekarang terkoreksi, pas lagi krisis terkoreksi, tapi 10 tahun, 15 tahun itu pasti selalu naik. Itu adalah safe haven. Itu dia ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi pasti yang mau dijelaskan sama Pak Dipa nih ya. Tapi kembali lagi nih ingatkan untuk Pop Up People yang lagi menyaksikan kita, jangan lupa juga untuk disimak nih jawaban-jawaban dari Pak Dipa, karena nanti kita akan ada kuis berhadiah dan juga ini untuk yang beruntung. Yang mau nanya juga boleh loh nanti ya, tinggal komen aja nanti langsung dijawab sama Pak Dipa. Oke, kita lanjutkan Pak. Sebetulnya semenarik apa sih investasi di properti nih Pak? Ini kan mungkin bisa dibilang juga katanya investasi yang paling mudah katanya, tapi mungkin balik lagi nih ke Pak Dipa. Pak Dipa bisa jelasin sama Pop Up People semuanya. Oke, ini salah satu kenapa kita harus invest properti ya. Jadi investasi properti itu berbeda dengan investasi saham. Kita itu kalau masuk saham itu ya harus belajar dulu. Nggak mungkin sekonyong-konyong kita taruh duit gitu kan, kita berjudi gitu kan, masukin kemana, Mandiri atau yang lain gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi kita harus belajar saham dulu. Falas juga kita harus belajar. Kita bisnis apalagi, kalau misalkan kita asal masuk investasi ke bisnis resto saat ini, jeblok yang ada gitu kan. Masuk ke investasi properti tidak perlu belajar. Beli properti lalu tunggu, itu pasti naik. Jadi ada yang namanya don't wait to buy property, buy property and wait. Diulangi lagi coba. Don't wait to buy property, buy property then wait. Jadi jangan tunggu untuk beli properti, tapi beli properti dan tunggu kenaikan hasil keuntungan investasi yang luar biasa. Nah, itu dia ya, kata-katanya Pak Dipa boleh juga tuh. Jadi memang harus digarisbawahi, itu dia ya. Oke, boleh dilanjutkan nih Pak. Oke, jadi kenapa harus investasi properti? Nah, beli rumah itu adalah real capital gain. Maksudnya apa? Begini, jadi keuntungannya itu nyata. Kalau misalkan kita punya rumah, itu bisa diagunkan ke bank. Kalau kita punya bisnis, bisa atau tidak diagunkan ke bank? Bisa. Kalau kita punya saham, bisa nggak diagunkan ke bank? Nggak bisa. Jadi hanya
khususnya rumah yang nilainya itu benar-benar nyata. Nah, apalagi keuntungannya juga sangat-sangat rendah. Kita kalau misalkan proyeksi yang sangat-sangat pesimistis aja ya, itu keuntungan per tahunnya itu 10%. Misalkan kita beli rumah 1M, 5 tahun kemudian kasarnya aja lah gitu loh, kita masih yang turunnya yang masih pesimistis, itu jadi 1,5 M. Nah, keuntungannya itu 500 juta dalam waktu 5 tahun. Bayangkan salary Anda itu adalah 30 juta. Lalu kebutuhan Anda, cicilan Anda, lalu ada dana darurat itu 25 juta. Nabung 5 juta itu sudah besar loh, nabung 5 juta. Selama 5 tahun berarti 12 bulan dikali 5 tahun dikali 5 juta itu baru 300 juta. Iya betul. Kita sudah banting tulang, kita sudah pergi gelap pulang gelap, waktu ketemu anak kurang gitu kan, hanya menghasilkan 300 juta dan di bawah apa yang kita beli dan kita simpan, kita tidurkan. Bedanya 200 juta, ini luar biasa gitu, keuntungan real capital gain. Lalu yang terakhir. Yang terakhir kenapa harus properti? Yang paling menarik adalah, wah beli rumah 1M, enak banget kalau ngomong gitu kan, duit saya nggak ada gitu kan. Iya betul. Nah, yang paling menarik adalah beli rumah itu bisa pakai uang orang lain. Tidak harus semuanya pakai uang pribadi. Beli, kalau misalkan mau punya bisnis, modalnya itu harus pinjam ke bank, dan kalau misalkan bank mau kasih itu harus interview lah, harus investigasi, harus punya jaminan. Betul, ada prosesnya lah ya Pak ya. Beli emas nggak mungkin pinjam ke bank, beli saham nggak mungkin pinjam ke bank, cuma properti yang bisa KPR. Bisa KPR. Nah, misalkan harga rumah 1M, kita DP 10%. 100 juta, itu bisa minta bantuan ke developer, itu dicicil DP-nya, jadi pakai uang developer, misalkan 10 kali atau 5 kali dibantu oleh developer, ditalangin gitu ya Pak ya, bahasa gampangnya gitu ya. 90% itu ditalangin oleh bank, kita cicil ke bank gitu kan istilahnya, mungkin sekitar 15 tahun 9 jutaan per bulan. Setelah nanti rumahnya jadi 1 tahun, 1,5 tahun kemudian, itu nanti kita bisa sewakan, dan uang sewanya itu kita bisa buat bantu bayar cicilan. Itu pakai uang penyewa. Jadi sudah pakai uang developer, pakai uang bank, pakai uang penyewa. Jadi hanya satu-satunya investasi yang menggunakan uang orang lain. Apalagi kita itu kalau beli rumah itu kita nggak butuh jaminan, karena jaminannya itu adalah rumah itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau pinjam duit buat modal, itu harus ada jaminan rumah, jaminan mobil. Beli rumah, jaminannya apa? Ya rumah yang kita beli itu sendiri. Jadi ini sangat-sangat luar biasa, dan harus diputar balik mindsetnya bahwa beli rumah di saat krisis itu bukan hal yang tidak masuk akal, tapi hal yang sangat bijaksana. Itu dia ya, berarti pertanyaan tadi sebenarnya di awal ini bilang apakah bijaksana untuk bisnis properti kali ini, jawabannya sudah ada dari Pak Dipa ya. Karena tadi dibilang bahwa ini merupakan langkah yang cukup bijaksana atau sangat bijaksana. Kenapa properti tadi alasannya sudah dijelaskan juga sama Pak Dipa. Udah ada 5 ya Pak ya penjabarannya. Nah sekarang kita akan nanya-nanya lagi nih sama Bapak. Tapi sebelumnya Didit nggak bosan-bosan ingetin juga nih untuk semuanya yang pengen nanya boleh silahkan langsung komen aja, atau kalau misalnya emang udah mulai tertarik nih ya Pak ya, wah kayaknya oke juga nih, silahkan boleh langsung aja WhatsApp di 0813 8 4 kali 2700 atau telepon langsung boleh, ini 022 7152 0888. Ini teleponnya berapa sampai jam berapa nih Pak berlakunya? Jam kerja aja ya. Sekali lagi di 022 7152 08-nya 3 kali, atau boleh di WhatsApp juga. Yang paling gampang sebenarnya adalah sekarang lagi nonton, komen langsung dijawab sama Pak Dipa ya. Nah selanjutnya kita akan ngobrol lagi sama Pak Dipa. Pak, kalau untuk value-nya sendiri nih ya, untuk investasi rumah seperti apa sih sebenarnya yang menguntungkan di masa COVID-19 ini? Karena kita lagi pandemi nih Pak gitu. Oke, jadi investasi seperti apa yang menguntungkan, properti seperti apa yang menguntungkan, yang jelas Podomoro Park Bandung. Karena kita sedang ada di Podomoro Park News Flash. Jadi kenapa Podomoro Park Bandung itu adalah investasi properti paling menguntungkan di masa COVID-19? Kita itu punya added value yang pas dengan masa krisis kesehatan ini. Oke. Added value seperti apa? Kita punya 5 elemen alam
yang sangat-sangat baik untuk kesehatan Anda. Oke, 5 elemen alam. Yes. Oke. Yang pertama Satu, kita punya baik. danau. Danau. Danau megah sepanjang 1 km, selebar 40 meter, dan danau ini merupakan satu-satunya danau yang bisa diakses sebagai rekreasi air di sebuah kawasan hunian. Satu-satunya di Jawa Barat. Anda boleh cek ke yang lain, danaunya apakah benar bisa diakses, apakah benar bisa dipakai rekreasi air. I don't think so, gitu kan. Nah, danau ini bayangkan kalau misalkan kita lagi weekend, gitu kan, sama keluarga, gitu kan, naik gondola kayak di Venice, gitu kan. Terus kita juga bisa kayaking sambil olahraga, gitu kan. Dan ini danau yang sangat-sangat istimewa karena danaunya itu buatan. Jadi biota airnya itu tidak ada, jadi nggak mungkin bau, nggak mungkin butek, dia akan selalu jernih dan airnya itu akan diatur, overflow-nya akan diatur. Jadi begitu musim kemarau tidak akan kering. Begitu musim hujan tidak akan luber, seperti itu. Nah, ini danau yang sangat luar biasa. Ini adalah kalau misalkan kita nggak punya added value ini, percuma. Udah, mendingan tutup aja Podomoro Park. Ini adalah keunggulan utama dari Podomoro Park. Lalu elemen kedua, Podomoro Park itu memiliki pegunungan. Jadi bayangkan Mbak, kalau misalkan kita pagi-pagi buka pintu balkon, menikmati secangkir kopi pagi sambil menikmati pemandangan kemegahan pegunungan Bandung Selatan. Apalagi pegunungan Bandung Utara pun juga terlihat gitu dari lokasi Podomoro Park. Dan kalau misalkan di 5 elemen berikutnya itu adalah kita punya udara segar. Itulah ada pegunungan, tentu adalah ada udara segar yang berasal dari pegunungan Bandung Selatan tersebut, membuat wind tunnel jatuh tepat di kawasan Podomoro Park Bandung. Nah, jadi kawasan Podomoro Park Bandung itu jadi begitu dingin, begitu segar, udara dihirup juga segar, oksigennya itu berkualitas. Karena ada elemen keempat, yaitu pepohonan. Pepohonannya begitu rimbun dan itu sudah langsung ditanam dari sekarang. Jadi begitu serah terima setahun kemudian itu sudah langsung rimbun. Nggak perlu nunggu lagi. Biasanya pepohonan rimbun dan segala macam, begitu serah terima loh kok masih gersang. Iya, belum ada gitu kan. Nah, ini benar-benar begitu serah terima itu sudah langsung hijau. Udah ready gitu ya semuanya ya. Lalu yang terakhir, 5 elemen alam itu kita punya ruang terbuka. Ruang terbuka paling luas dari seluruh unit bisnis Agung Podomoro Land. Seluas 50% dari kawasan. Nah, ini kenapa ini jadi hal yang penting? Kita itu ingin bagaimana anak-anak kita itu merasakan apa yang dulu kita rasakan. Dulu itu kita sering main gitu kan, lari sampai jauh, main sepeda sampai ujung dunia gitu kan. Main karet, main bola, main gobang sodor dan lain-lain. Sekarang anak-anak kita mainnya apa? Gadget. Nah, dari rumah diantarin ke sekolah, diantarin ke tempat kursus, diantarin ke rumah lagi, bertemankan gadget dan video game. Betul. Nah, ini bagaimana kita ini punya visi. Di Podomoro Park, calon penghuninya itu paling tidak 4 jam anak-anaknya itu bisa bermain di antara alam, bisa bermain dengan teman sebaya, bisa berdekatan dengan alam, nature, living gitu kan. Dan akhirnya dengan kita bersosialisasi dan kita itu istilahnya sangat-sangat jadinya mengurangi resiko penyakit yang nantinya urusan mental illness lah gitu kan, ini bisa teralami dan teratasi dengan ruang terbuka yang luas seperti ini. Betul. Nah, tadi ini udah dijelasin nih sama Pak Dipa ya untuk People Park. Jadi kalau misalnya 5 elemen alamnya adalah yang pertama danau, yang berikutnya adalah pegunungan, lalu juga udara bersih, pepohonan dan juga ruang terbuka. Dimana memang 5 elemen alam ini yang memang sudah jarang banget kita dapetin sekarang. Bener tadi apa yang disampaikan sama Pak Dipa bahwa anak-anak sekarang itu nggak bisa ngerasain kayak kita dulu, dimana main tuh bisa bebas kemana aja dengan udara yang segar, nggak perlu panas. Yang sekarang kan dikit-dikit polusi, akhirnya pulang ke rumah jadi sakit ya Pak ya. Tapi semua jawabannya sudah ada di sini dan sudah dijelaskan juga. Baiklah, itu baru yang pertama Pak, value-nya. Masih ada value-value yang lainnya. Boleh dijelasin nih Pak, apa yang berikutnya? Oke.
Jadi kawasan Podomoro Park ini itu sangat-sangat pas dengan kondisi saat ini karena memang kawasannya itu one stop living. Jadi gaya hidup masa sekarang itu bagaimana seluruh kebutuhan Anda itu ada di satu kawasan. Betul. Jadi kita itu punya fasilitas seperti clubhouse. Clubhouse kita itu luar biasa sih Mbak. Jadi agak ekstrim kalau kita bilang. Karena ada infinity pool menghadap ke danau. Ada jacuzzi, outdoor jacuzzi. Ada juga basketball court. Ada juga gym atau fitness center. Ya? Ada juga function hall. Ada juga nantinya akan ada bowling alley. Dan ini sangat-sangat lengkap, sangat-sangat ekstravagan lah gitu loh. Dan ini jadi sebuah kawasan yang misalkan ibunya itu nge-gym dulu pagi-pagi gitu kan, terus nganterin anaknya ke sekolah gitu kan. Karena sekolah itu nanti akan ada Mbak. Oh ada juga. Di komersial areanya kita gitu kan, akan ada sekolah, akan ada rumah sakit, akan ada mall, akan ada fresh market, bank, showroom dan lain-lain. Rumah ibadah juga pastinya ada ya Pak? Pasti ada. Gitu kan. Dan di ruko-ruko nanti akan ada bisnis segala macam bisnis itu akan ada di sana. Jadi seluruh kebutuhan penghuni itu ada di satu lokasi saja. Ini pas banget dengan kehidupan kita sekarang ya, nggak usah jauh-jauh mungkin untuk saya sendiri gitu ya Pak ya, walaupun saya belum menikah nih ya Pak ya. Ini memang sekarang ini kan trennya adalah ibu-ibu pagi-pagi nganterin anak sekolah, lalu dia olahraga sambil nunggu anaknya beres sekolah, lalu dia nongkrong coffee shop atau apa gitu ya, ngobrol-ngobrol bersama teman-temannya. Tapi sekarang sudah terjawab semuanya ya. Hanya di satu kawasan. Hanya di satu kawasan, jadi nggak perlu nih kemana-mana lagi. Nggak ada alasan kalau misalnya ngejemput anak sekolah terlambat karena jauh jaraknya, harus keluar dulu gitu. Ini nggak ada, di satu kawasan. Sudah ada nih ya dua value-nya ya Pak yang tadi disebutin sama Pak Dipa. Yang pertama adalah tadi 5 elemen. Dan yang kedua adalah one stop living. Nah, ini makin banyak pertanyaan dan juga makin banyak rasa penasaran kalau ini terasa nih di antara penonton hari ini. Nah, langsung aja kalau misalnya memang penasaran, pengen tahu, pengen nanya-nanya gitu ya, boleh langsung komen aja atau boleh telepon nih. Teleponnya di 022 7152 0888. 8-nya 3 kali ya, itu untuk yang telepon. Tapi kalau misalnya pengen WhatsApp, ini kalau WhatsApp juga jam kerja Pak? Yes. Jam kerja ya, boleh di WhatsApp aja di 0813 8-nya 4 kali 2700. Itu nomor WhatsAppnya sama nomor teleponnya. Paling gampang udah langsung sekarang aja. Atau kalau misalnya di Instagramnya, ini di DM juga boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh ya. Jadi kita ini punya kayak semacam social media marketing staff. Jadi kalau misalkan Anda ngobrol by Instagram, by Facebook atau social media apapun, itu akan kita komen langsung secara fast response. Nah jadi ini dia ya yang memang benar-benar sekarang ini kan eranya sosial media. Udahlah yang gampang, WhatsApp malas, nge-save nomornya, telepon lupa lagi gitu kan. Kita kembali lagi nih Pak, konsep one stop living Podomoro ini kan benar-benar memanjakan penghuninya. Nah, ada konsep-konsep yang lain ya. Jadi kami itu di Podomoro Park itu memiliki konsep yang agak unik nih. Gaya hidup masa kini. Jadi kayak happy city itu adalah bagaimana penghuninya itu bergaya hidup aktif. Jadi kalau misalkan kita lihat Denmark, kalau kita misalkan lihat Copenhagen, bahkan Singapura gitu kan, negara-negara maju ini itu mempunyai gaya hidup aktif. Bagaimana kendaraan itu sebenarnya tidak lagi dibutuhkan. Mereka itu tinggal jalan, naik mass transportation atau naik sepeda gitu kan. Nah, di sini kita mau menerapkan hal-hal seperti ini. Bagaimana nanti dari rumah kita buka pintu, kita jalan ke clubhouse, kita sewa sepeda atau sewa otopet listrik by Goes, gitu kan? Nah dari situ naik sepeda kita ada bicycle lane-nya Mbak, jadi aman. Gitu kan? Jadi nggak akan berebut gitu ya Pak ya sama yang lainnya. Gitu kan? Jadi sangat-sangat aman. Bagaimana bicycle lane itu untuk anak-anak juga aman. Kita naik sepeda sekeliling kawasan itu sampai ke LRT stationnya kami. Yes, we do have LRT station gitu kan. Kawasan hunian super blok yang memiliki LRT station, ingat itu. Nah jadi dari situ LRT station kita tinggal taruh sepedanya lagi,
kita tinggal ke kota, university atau ke sekolah atau ke office gitu kan. Dan baliknya pun seperti itu. Jadi tidak butuh lagi mobil, tidak butuh lagi kendaraan. Karena kalau misalkan kota yang isinya itu semuanya berkendara, itu kebanyakan obesitas. Ada budaya-budaya yang sebelumnya kita nggak terpikir. Nah, itu sebenarnya menarik. Mana pernah kita berpikir salaman itu sekarang begini gitu kan? Iya, kalau gini ya Pak ya. Elbow bump gitu kan. Lalu juga ada kalau misalkan belanja sekarang kita benar-benar online gitu kan. Sekarang belajar kita pakai online gitu kan. Di rumah itu malah ngajarin anak. Ini ada budaya-budaya yang sangat-sangat berubah dan bisa-bisa stick ke depannya gitu. Bisa-bisa dia akan stay. Salah satunya adalah work from home. Itu dia. Yes. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang dulunya konvensional, nggak mungkin lah bekerja dari rumah gitu kan, yang ada nanti tenaga kerjanya tidur gitu kan, santai-santai, goleran gitu kan. Tapi ternyata setelah dipaksa situasi seperti ini, ternyata bisa loh produktif, terutama karyawan-karyawan secara Pareto itu yang di 20% yang mengerjakan 80% dari pekerjaan sebuah perusahaan. Jadi karyawan-karyawan yang memang punya dedikasi, karyawan-karyawan yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh perusahaan, itu justru bisa bekerja work from home. Karena mereka itu nggak butuh masuk ke kantor, mereka dimanapun itu ya sebenarnya kalau misalkan memang harus bekerja, ya bekerja. Nah, di saat budaya ini ternyata efektif, di saat budaya ini ternyata bisa dan secara operational cost dari perusahaan itu menurun. Dan ya karena listrik, AC, transportasi gitu kan. Dan jadi itu memungkinkan bagaimana bekerja di Jakarta, punya rumah di Bandung atau tinggal di Bandung. Jadi yang dulunya itu nggak make sense gitu kan, sekarang ini jadi terbuka nih mindsetnya. Apalagi kita punya sekarang tol layang, punya kereta, kita punya kereta cepat nantinya. Misalkan pun work from home yang partial atau misalkan 3 hari work from office, 2 hari work from home. Berarti Senin, Selasa, Rabu itu bekerja dari rumah. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bekerja dari kantor. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bekerja dari rumah. Nah, ini berkumpul sama keluarga, siang-siang itu udah dimasakin sama istri, kita makan, terus itu akan jadi lebih produktif, Mbak. Dan kita juga punya bayangan, visi gitu kan. Nantinya bekerja itu di pinggir danau. Lebih enak gitu ya, itu dia. Menikmati alam. Nah ini, kita tahan dulu nih Pak Dipa ya, sampai situ dulu nih. Bisa bekerja dari pinggir danau, ini benar-benar menyenangkan sih, dimana kalau misalnya Bapak Ibu semuanya dia bisa kerja, buka laptop, tapi bisa menikmati udara segar, nggak yang bosen gitu, AC lagi gitu kan, PC lagi gitu. Nah kita nanti bakalan terusin nih Pak ya, karena memang ini menarik sekali dan banyak sekali value-value yang memang sudah diberikan nih ya. Tadi kan ada 5 elemen, lalu juga one stop living, gaya hidup sehat. Nah sekali lagi ini juga nggak bosan-bosan mengingatkan untuk yang mau bertanya silahkan langsung aja komen di bawah sini nih ya, boleh langsung komen. Dan boleh juga kalau misalnya udah saya tertarik, saya mau tanya-tanya, saya mau pengen tahu lebih lanjut lagi seperti apa, telepon dong, telepon ya, telepon di 0227152 08-nya 3 kali, atau di WhatsApp juga boleh 0813-8-nya 4 kali 2700. Nah tapi kita sekarang sudah sampai juga nih Pak, dari tadi kan kita bilang ada yang nanya, enggak, ternyata sudah hadir juga pertanyaan-pertanyaan. Ini mungkin sampai beberapa kali Pak Dipa bosan nggak kalau ada yang nanya ini lokasinya sebenarnya di mana? Namanya kerjaan. Enggak ya. Oke, jadi pertanyaan pertama ini dari Ibu Sinta. Hai Ibu Sinta, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama adalah lokasi Podomoro Park ini ada di mana ya? Oke, jadi Podomoro Park itu ada di Jalan Bojong Soang Raya. Dan itu hanya sekitar 9 km dari Gedung Sate. Sekitar mungkin 7 km dari alun-alun. Jadi sebenarnya ini masih in the city gitu kan. Dan hanya 2 km dari gerbang tol Buah Batu. Itu dia. Sekarang gerbang tol Buah Batu 2 km aja ya Pak ya. Nah itu, jadi Bu Sinta jawabannya jelas ya, adanya di daerah Bandung Selatan. Bandung Selatan ya. Dan pertanyaan kedua Pak, lanjut Pak. Masih semangat kan Pak?
Masih semangat dong, pasti ya. Oke, pertanyaannya datangnya dari Pak Haris. Halo, selamat siang Pak Haris. Fasilitas clubhouse-nya apa aja? Nah, kalau ini kan cowok Pak, jadi yang ditanya langsung clubhouse-nya apa aja? Nah, ini Pak Haris mungkin nggak nyimak kali ya. Baru datang sekarang gitu kan. Nggak. Oke, jadi fasilitas clubhouse kita itu ada yang namanya Infinity Pool. Infinity Pool itu kolam renang yang tanpa batas, itu langsung menghadap ke danau. Ini kayak semacam Marina Bay Sands, tahu? Ya. Yang di atasnya gitu kan. Lalu juga kita juga memiliki basketball court. Kita juga ada jacuzzi, outdoor jacuzzi. Ada barbecue area. Terus kita juga ada gym atau fitness center, function hall, dan bowling alley. Dan itu nanti billiard table itu akan semuanya ada. Jadi outdoor and indoor sport activities. Oke, jadi kan biasanya banyaknya nih kalau misalnya nggak outdoor aja, kalau misalnya indoornya lupa gitu ya, atau indoor doang outdoornya nggak ada. Tapi ini dicombine dua-duanya ada nih. Jadi buat Pak Haris, kalau misalnya mau olahraganya sukanya biasanya mungkin indoor, ya ada fasilitasnya. Bosan dengan indoor, ada outdoornya juga ya. Jadi bisa selang-seling. Jadi fasilitasnya memang ini terbaik lah gitu ya Pak ya. Bintang 5 lah Mbak. Bintang 5. Nah, selanjutnya ini pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang memang sangat penting, karena kalau misalnya kita mau investasi gitu ya, apapun itu pasti kan kita harus nanya, Pak izinnya udah ada apa belum? Nah, sudah mengantongi izin apa belum sih? Gitu. Okay. Jadi mungkin ini pertanyaan dari Bu Christina. Bu Christina, oke. Bu Christina begini, jadi Agung Podomoro Land itu adalah perusahaan TBK. Jadi tidak mungkin perusahaan yang sudah terbuka itu mengerjakan atau menggarap lahannya atau menggarap proyeknya tanpa izin. Ya. Jadi izin itu kita sudah ada sejak awal membangun, itu IMB itu sudah keluar. Kalau IMB itu sudah keluar berarti izin-izin di bawahnya seperti AMDAL, seperti AMDAL Lali dan lain-lain itu sudah dipenuhi. Jadi izin untuk Agung Podomoro yang saya tekankan sekali lagi sudah ada dan sudah aman. Jadi tenang saja, Agung Podomoro Land developer besar, papan atas, apa yang Anda beli pasti kami bangun. Itu dia. Jadi jawabannya jelas ya Ibu Christina. Masalah izin nggak perlu takut karena sudah ada. Nggak seperti mungkin kan yang ditakutkan ya Pak ya. Banyak yang kadang izin menyusul. Wajar. Itu Pak yang memang menjadi waduh jangan-jangan nanti gimana gitu kan ke depannya gimana. Tapi sekarang ini sudah dijamin bahwa izinnya sudah ada. Itu. Jadi hati-hati sih memang sama developer-developer yang memang ya masih coba-coba, yang memang masih kecil, yang istilahnya belum punya nama besar gitu kan. Kalau misalkan mau masuk di masa krisis seperti ini, itu takutnya nanti mangkrak, takutnya nanti kabur gitu kan, seperti itu. Jadi perhatikan nama baik dari developernya, dan Agung Podomoro Land itu adalah developer papan atas di Indonesia. Jadi pastikan pilihan Anda di Agung Podomoro Land dengan Podomoro Park Bandung. Itu, jadi pilihnya pasti-pasti aja lah, nggak usah cari-cari yang coba-coba gitu. Buat investasi kok coba-coba gitu ya. Ibu Christina, mudah-mudahan jawabannya tadi memuaskan ya. Dan ini baru sesi yang pertama Pak untuk pertanyaannya. Jadi sekali lagi nih untuk yang masih mau nanya, silahkan langsung kirim pertanyaannya di komentar di bawah, langsung ditulis aja. Tadi Ibu Christina sudah ada, lalu juga sudah ada Pak Haris yang tadi nanyain clubhouse juga, terus yang lokasinya juga sudah dijawab. Nah nanti kita masih punya sesi berikutnya untuk pertanyaan. Atau kalau misalnya memang mau langsung, karena saya udah pasti dengan jawaban-jawaban Pak Dipa, saya yakin saya mau bisnis properti, saya mau investasi, telepon dong ya. Telepon langsung aja di 022715208-nya 3 kali sampai jam 5 berarti apa ya? Sampai jam 5 sore nih, puas-puasin deh nanya. Kalau misalnya, waduh saya nggak bisa nih kalau telepon gitu, saya maunya WhatsApp juga boleh dong. WhatsAppnya di 0813-8-nya 4 kali 2700. 0813-8-nya 4 kali 2700. Tanya sampai benar-benar ngerti, sampai benar-benar puas dengan jawabannya. Dan boleh nih ditanya lagi, tadi bener nggak yang diomongin sama Pak Dipa itu apa aja? Nah gitu ya. Dan untuk yang mau ikutan quiz itu tadi pertanyaannya adalah sebutkan apa saja elemen-elemennya dan value-value-nya. Ini gampang banget Pak, kalau misalnya memang menyimak apa yang memang sudah diobrolin sama kita. Nyambung lagi ke obrolan kita tadi sebelumnya Pak, masalah bekerja
tapi di danau, ada deket apa ya, kayak misalnya udaranya enak, tidak membosankan, monoton yang dilihat ya PC lagi, kubikan lagi kan kalau di kantor. Nyambung ke situ Pak, boleh dilanjutkan? Oke, jadi saya cerita sedikit lah pengalaman traveling saya. Ya sejujurnya ini masa-masa ini agak berat lah buat saya karena saya suka traveling gitu. Nah waktu itu saya traveling ke New Zealand, kita itu parkir di pinggir danau dan kita stay di sana gitu kan. Lalu di pagi hari kita melihat camper van di samping itu buka meja sambil bekerja di pinggir danau. Itu yang saya pikir kayaknya ini nggak mungkin nih terjadi di Indonesia seperti ini gitu kan, karena ya memang masih konservatif lah gitu. Remote working itu belum istilahnya jadi common sense gitu loh, terutama bagi perusahaan-perusahaan besar. Nah tapi untuk anak-anak muda, untuk orang-orang yang memang istilahnya bekerjanya itu kayak semacam penulis, kayak programmer, itu sebenarnya udah biasa di zaman sekarang. Nah itu dengan visi seperti itu jadi make sense sekarang. Saya pun jadi langsung berpikir, ini dipaksa perusahaan itu harus berubah, change or die, gitu kan. Nah di situ bagaimana tenaga kerja yang memang sudah bisa dipercaya work from home justru lebih produktif dari rumah. Ayo gitu kan, bagaimana lingkungan alam gitu kan, yang itu akan menunjang produktivitas. Ya kenapa tidak gitu, kalau misalkan kita bekerja di pinggir danau, bekerja di taman-taman indah gitu kan, misalkan anak-anak lagi piknik sama istri, kitanya bekerja dulu gitu kan, itu akan lebih produktif Bapak Ibu gitu kan. Dan bagaimana kalau misalkan kita pagi-pagi gitu kan di depan balkon kita taruh meja kerja gitu kan, terus menikmati kopi pagi sambil bekerja, sambil menikmati pemandangan pegunungan, lalu danau dan lain-lain gitu kan. Bagaimana kita jogging dulu keliling danau gitu kan, danaunya itu 1 km, bolak-balik berarti 2 km. Lalu dari seger-seger seperti itu kita sarapan pagi dan langsung bekerja di pinggir danau, itu akan jauh lebih produktif. Dan ini konsep ini benar-benar memungkinkan saat ini, dimana yang dulunya gak mungkin lah kerjaan saya di Jakarta, saya tinggal di Bandung gitu kan, ya makanya duit saya seberapa kita bolak-balik gitu kan. Sekarang efektif lah ya dibilangnya. Sekarang itu lebih memungkinkan, tol layang itu paling cuma 2 jam, 2,5 jam gitu loh, Jakarta Bandung. Begitu kondisi normal, tapi budayanya belum normal, tinggal di Bandung atau di Podomoro Park Bandung, bekerja di Jakarta atau di Jabodetabek, itu sangat-sangat make sense. Jadinya manfaatkan waktu saat ini sebelum semuanya ikutan. Di saat developer sedang mengeluarkan semua promo, sedang mengeluarkan semua diskon gitu kan. Ayo, terutama dari Agung Podomoro Land dengan Podomoro Park, kami juga banyak promo-promo menarik. Tinggal telepon, cari tahu promonya apa, atau mungkin di ending nanti kita akan bicarakan tentang promonya. Masalah promo ini memang yang ditunggu-tunggu dong ya, apalagi zaman sekarang Pak, yang dikejar adalah promo pastinya. Ada promo apa? Nah menarik nih kalau kita ngomongin promo, tapi kalau misalnya pengen dapat hadiah menarik juga, ini Ninit ingatkan lagi, tinggal menjawab pertanyaan aja apa yang menjadi keuntungan atau keunggulan dari Podomoro Park. Nah ini tadi sudah disampaikan sama Pak Dipa, jadi tinggal jawab aja, nanti bakalan dapetin hadiah menarik selain nanti kita bahas promo yang menarik. Nah Pak, sebenarnya tadi sudah dibahas juga sih, sudah ditekankan juga, cuman biar lebih meyakinkan lagi nih yang lagi pada nonton, kenapa harus memilih Podomoro Park? Oke, jadi Agung Podomoro Land itu adalah developer yang memang ternama, istilahnya punya nama besar. Jadinya dan berpengalamannya itu sudah 50 tahun di dunia properti. Itu yang paling lama Mbak, dari seluruh developer. Itu bisa dicek sendiri, kami dari tahun 69 itu sudah established. Dan dari pengalaman itu kenapa kami itu membangun sesuatu itu udah tahu gitu. Ada 4P dalam marketing. Yang pertama produk, yang kedua itu promotion, yang ketiga price, yang keempat itu adalah place. Tapi dari 4 itu yang penting adalah produk. Apabila produk kita itu tidak baik, akan percuma kita promosi habis-habisan, akan percuma kita punya price kita turunin ancur-ancuran, dan akan percuma juga kita punya place atau distribusi itu sampai ke seluruh Indonesia kalau produknya nggak bagus. Karena begitu ada yang bisa ditipu nih dengan beli rumah di kita dengan harga murah tapi ambrol gitu kan istilahnya. Begitu kita buka produk lain nggak bakal bisa laku. Makanya kita menjaga nama baik kita
dengan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dari konsumen kita. Nah, dari situ produk yang baik itu seperti apa? Mungkin bisa ditampilkan rumah-rumah yang kita miliki. Rumah-rumah yang kita miliki itu punya ada beberapa macam varian. Ada rumah yang terjangkau, ada rumah yang middle, ada rumah yang memang premium. Terjangkau, middle, dan premium. Terjangkau, middle, premium. Nah, yang menarik nih, dari seluruh klaster ini, ternyata yang premium itu yang habis duluan, Mbak. Jadi rumah yang paling mahal itu rumah yang habis duluan. Jadi rumah-rumah di pinggir danau itu mencapai 5M, ternyata sekarang unitnya sudah habis lah. Unitnya udah nggak ada. Tapi permintaan masih banyak. Sebentar. Berarti premium yang menghadap ke danau itu yang dekat danau ini sudah tidak ada. Tidak ada unitnya. Tidak ada unit tersisa. Betul. Jadi tinggal misalkan ada yang batal atau gimana itu juga, aduh sangat-sangat tipis lah. Nah, ini yang sangat-sangat mindsetnya. Jadi saya bingung. Ini apa orang Bandung ini duitnya sebenarnya ada kaya-kaya gitu kan, tapi istilahnya benar-benar ingin sesuatu yang paling istimewa untuk hari tua gitu kan, paling nyaman, paling besar dan paling punya added value ya. Iyalah buka balkon langsung danau gitu kan. Nah, itu yang premium itu yang paling pertama laku. Tapi ya, untuk unit-unit yang lain itu masih ada di premium itu seperti yang ukuran 8 dan 8x20 dan 8x22. Mungkin image-nya bisa dikasih lihat di sini. Jadi itu untuk yang premium masih ada, tapi yang 8x20 dan 8x22. Yang 9x22 yang pinggir danau itu sudah tidak ada. Itu dalam jangka waktu berapa lama, Pak? Itu dalam jangka waktu sekitar 1,5 tahun sudah langsung habis. 1,5 tahun sudah langsung habis, ini luar biasa sekali padahal premium gitu ya, Pak ya. Lalu yang kedua itu kami punya yang middle. Yang middle itu memang namanya itu klaster Amagria. Klaster Amagria itu memang starting price-nya itu dari 1,5M sampai 2,5M. Nah, Amagria ini sudah sold out. Semua sudah sold out. Nggak ada yang bersisa nih, Pak. Nggak ada yang bersisa, makanya kita open klaster baru yang masih middle. Masih di middle nih. Tapi harganya naik sedikit. Ada kan? Harganya 1,6 sampai 2,6. Beda dikit lah ya. Beda tipis. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan tertarik, ayo ngobrol sama kita gitu. Bisa didiskusikan. Tenang, ini bagian dari promo menarik juga yang pasti ditungguin kan. Promonya sabar. Promonya bakalan disonding di nanti Pak di ujung-ujung, biarin aja gitu ya. Kembali lagi ke middle nih Pak. Fascia Gria ini adalah klaster terbaru dan desainnya juga desain yang memang chic dan sangat-sangat modern gitu kan. Dan modern minimalis dan ini punya kelebihan klasternya itu dengan tema taman bunga. Jadi kalau misalkan Anda lihat situasinya ini benar-benar semuanya itu taman bunga di mana-mana dan kalau misalkan kita work from park seperti ini gitu kan, bekerja dari taman ya. Melihat pemandangan-pemandangan yang sangat-sangat indah itu akan lebih produktif. Itu adalah yang middle. Lalu yang terjangkau kita punya klaster Padmagria. Klaster Padmagria itu adalah klaster yang starting price-nya itu dari sekitar 900 jutaan sampai 1,4 miliar. Jadi masih sangat terjangkau. Ini masih ada ya? Masih ada. Jadi apalagi di situ juga ada yang 1 lantai dan 2 lantai. Ini versi yang 2 lantai. Dan harganya hanya 900 jutaan. Jadi call right now to find out, siapa tahu ini juga ada special offernya dari kita. Ini ya, promo lagi, penasaran lagi, telepon sekali lagi ya. Teleponnya boleh di 0227152 08-nya 3 kali atau 0813 8-nya 4 kali 2700 buat yang mau WhatsApp. Nah, Pak, sebelum ke promo nih, kita punya pertanyaan berikutnya nih ya. Sesi yang berikutnya, pertanyaannya datang dari Ibu Melisa. Halo Ibu Melisa, selamat siang. Pilihan unitnya ada apa aja? Nah, harus dijelasin lagi yang tadi. Sedikit aja deh, di highlight sedikit aja lah. Jadi varian dari Podomoro Park itu sangat-sangat luas. Ada yang terjangkau dengan klaster Padmagria 900 jutaan sampai 1,4M. Itu. Ada yang middle itu klaster Fascia Gria setelah Amagria sold out. Jadi jangan ketinggalan lagi nih kalau misalkan Amagria sudah kelewatan. Fascia Gria dari 1,6 sampai 2,6M. Lalu ada klaster yang premium, klaster Anapuri, di mana yang unit danau yang 5M sudah habis gitu kan, tapi masih ada sisanya lagi, itu harganya sekitar 2,5 sampai 4,5M.
Itu Gitu. ya. Itu jadi ada 3 pilihan, variannya sangat luas. Monggo, Ibu ada di posisi yang mana? Ayo kita berjuang. Bagaimana Ibu berjuang, kita berjuang supaya Ibu bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik di Podomoro Park Bandung. Jadi biar ketemu gitu, balik lagi telepon kalau kayak gitu, kalau nggak WhatsApp atau datang langsung juga boleh buat janjian ya Pak ya. Nah ini sebenarnya mungkin kalau untuk yang pilihan di terjangkau ini untuk yang pertama kali mempunyai rumah gitu ya Pak ya, atau yang masih sendiri terus udah gitu punya uang lebih, investnya ya propertinya pilihannya yang terjangkau ini oke loh kalau menurut aku gitu. Oke, dan selanjutnya selamat siang Bapak Handoko, harga rumah yang paling terjangkau ini berapa? Dan ada promo apa enggak? Nah kan promo lagi Pak, ujung-ujungnya promo. Harga rumah paling terjangkau itu di Fatmagria itu harganya sekitar 900 jutaan. Nah, promonya itu memang khusus untuk klaster Fatmagria. Kenapa? Memang di saat ini kita mementingkan bagaimana middle class itu punya rumah yang memang nyaman, sehat, dan aman gitu kan. Nah, ini promonya adalah DP hanya 5%. Oke, promonya. DP hanya 5%, bisa dicicil 10 kali. Coba, promo 5%. DP bisa, hanya 5%, iya, DP 5%, dicicil 10 kali. Dicicil 10 kali. Cicilan DP-nya itu mulai dari 3 jutaan per bulan aja, Mbak. Ini cicilan DP-nya dimulai dari 3 jutaan. Oke, diulang ya, karena ini promo nih. Ini promo tuh ini hal yang paling ditunggu-tunggu karena Pak ya. Jadi promonya adalah promo DP cicilan. Tadi cicilannya adalah 5% aja. 5% dicicil 10 kali. Cicil 10 kali dan ini 3 jutaan jatuhnya ya. Oke, nah dicatat baik-baik promonya. Kalau misalnya wah ini sih udah cocok gitu ya, langsung telepon, langsung datengin, langsung janjian, deal. Jadi prinsipnya seperti itu. Bagaimana begitu di saat krisis gitu kan, developer kasih diskon, kasih promo cara bayar atau gimana. Misalkan nanti ada diskon 10%, 15%, ambil itu unit. Kenapa? Karena berarti begitu kita beli kita sudah untung 10-15%. Oke. Jadi manfaatkan promo, negosiasi dengan kita. Ayo kita manfaatkan waktu ini, kesempatan ini untuk bagaimana Anda bisa dapat investasi yang terbaik dan juga kualitas hidup yang lebih baik. Itu dia, investasi terbaik dan juga kualitas hidup yang lebih baik. Kenapa? Karena banyak sekali keunggulan-keunggulan ya seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Dipa. Nah itu juga yang menjadi pertanyaan kita. Udah ada belum nih yang ngirimin? Karena sebentar lagi kita mau umumin siapa yang keluar menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah menarik. Pertanyaan berikutnya datangnya dari Ibu Sabrina. Oh namanya bagus ya Pak. Selamat siang Ibu Sabrina, kalau mau lihat unitnya apakah bisa? Oke, show unit itu bisa dilihat di lokasi atau temporary marketing office. Monggo silahkan. Tapi dengan kondisi saat ini kami sudah punya investasi. Investasi dalam bentuk apa? Inovasi. Inovasi kami adalah kami punya progress project videonya itu dalam bentuk 360. Jadi tinggal buka YouTube. 360 itu bisa dilihat, misalkan ini akses menuju Podomoro Park Bandung dari gerbang tol Buah Batu ya? Iya, Buah Batu Bandung dari gerbang tol 2 km sampai lokasi kita. Di video progress ini Anda akan bisa melihat show unit. Begitu di pause itu bisa lihat 360. Lalu show unit yang lain juga itu bisa didapatkan dari website kami gitu. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan. Oke, nah tapi sebelum kita umumin pemenangnya nih Pak ya, karena waktu kita juga ternyata nggak kerasa sebentar lagi mau selesai gitu ya. Ini promo deh Pak, ditekankan di promo. Promo. Oke, saya ulangi lagi, promo saat ini itu adalah DP hanya 5%, dicicil 10 kali atau 10 bulan, dan cicilan DP-nya hanya 3 jutaan per bulan. Itu hanya untuk klaster Fatmagria, harga 900 jutaan sampai 1,4 M. Jadi sangat-sangat terjangkau, sangat-sangat dibantu. Ayo ngobrol sama kita mengenai klaster yang middle dan klaster yang premium. Oke, intinya adalah ngobrol gitu ya. Ngobrol dulu, telepon dulu aja 0227152 08-nya 4 kali atau WhatsApp di 0813 8-nya 4 kali 2700. Pak, sekarang kita mau umumin pemenangnya dan jawabannya tadi berarti benar nih ya. Selamat untuk pemenang yang sudah ikutan kuis di live IG kali ini. Pemenangnya adalah @egi_asg. Selamat, yeay, selamat untuk @egi_asg.
@padip_ASG. Jadi pemenang ini akan mendapatkan hadiah menarik, souvenir, dan nanti tinggal hubungin aja ya. Di DM boleh. Cara ngambilnya gimana sih? Udah langsung aja ngobrol langsung. Atau misalnya Egi juga, wah tertarik tadi saya sama obrolannya Ninit dengan Pak Dipa dan promo-promo yang lainnya. Itu ya. Terakhir Pak Dipa mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, jadi terakhir ini saatnya untuk memanfaatkan kesempatan bagaimana Podomoro Park itu sedang membuka seluas-luasnya gitu kan. Kita bisa ngobrol, kita bisa, karena tujuan kita baik, bagaimana kita punya visi calon penghuni kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan bagaimana masa depan anak-anak kita itu juga terjamin di lingkungan yang nyaman, aman, dan sehat. Lebih sehat lagi ya. Bagaimana kita mempunyai masa depan lebih baik lagi lah gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa pandemi ini adalah akhir dari segalanya, tapi justru kita harus berpikir juga apa yang harus kita lakukan di masa pandemi seperti ini, dan bisnis atau investasi properti jawabannya gitu. Jadi ya. ingat Popak People, Agung Podomoro Land dengan Podomoro Park Bandung, world class home resort in the nature of Bandung. Oke, terima kasih Pak Dipa, obrolannya sangat menyenangkan dan sangat seru banget. Sekali lagi nih untuk yang masih penasaran informasinya boleh langsung aja telepon ke 022 7152 08-nya 3 kali, atau boleh WhatsApp di 0813 8-nya 4 kali 2700. Sekali lagi ya, kita ulang nih, 022 7152 08-nya 3 kali, atau 0813 8-nya 4 kali 2700. Kalau begitu terima kasih banyak untuk semua Popak People yang sudah menonton kita siang hari ini ya Pak ya. Pak Dipa juga terima kasih banyak. Akhirnya kita berdua harus pamit. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga tetap di rumah saja mengikuti anjuran dari pemerintah. Selamat siang.